Yayasan Nurul Bahar ini berdiri dari tahun 2001. 2001. Dan waktu itu ada peristiwa yang terjadi di Maluku Utara yang sebenarnya tidak diinginkan oleh umat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Namun karena itu sudah terjadi, maka banyak anak-anak yang korban kerusuhan di Provinsi Maluku Utara ditampung di masjid ini, dan salah satu upaya untuk menghidupkan mereka ini adalah membentuk sebuah yayasan yang dikenal dengan nama Yayasan Nurul Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mimbar Rasai. Saat ini saya sedang berada di Masjid Tomalau, Kota Tidore Kepulauan. Salah satu masjid yang diberdayakan untuk pelayanan umat, yang dimana tempat ibadah menjadi tempat pelayanan umat di sekitaran masjid, mulai dari pelayanan sosial, layanan pendidikan, dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Dan juga sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Haji Yunus Abu Bakar. Assalamualaikum Pak. Sehat. Alhamdulillah. Salam kenal, saya Caca dari Humas Kanwil Kemenak Malut, datang mau baca cerita terkait ini Yayasan Nurul Bahar yang Bapak pimpinnya. Beliau ini Ketua Yayasan Nurul Bahar, Kelurahan Tomalau, Kecamatan Tidore Selatan. Iya. Mungkin Pak bisa memperkenalkan sedikit dulu Bapak, nama sebagai Ketua Yayasan, sejak kapan Yayasan berdiri? Silakan Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Nurul Bahar ini berdiri dari tahun 2001. Dan waktu itu ada peristiwa yang terjadi di Maluku Utara yang sebenarnya tidak diinginkan oleh umat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Namun karena itu sudah terjadi, maka banyak anak-anak yang korban kerusuhan di Provinsi Maluku Utara ditampung di masjid ini, dan salah satu upaya untuk menghidupkan mereka ini adalah membentuk sebuah yayasan yang dikenal dengan nama Yayasan Nurul Bahar. Dan semua itu di sini Pak, pusatnya di masjid. Pusatnya di masjid. Ya. Tapi waktu itu tuh umatnya cuma orang Islam saja kah, atau ada juga yang dari agama-agama lain yang sempat ditampung di sini waktu itu? Ya, baik. Masjid ini dikenal dengan apa yang disebut dengan pusat komando jihad. Dan waktu itu pada saat terjadinya pembunuhan secara besar-besar di daratan Halmahera, yang orang tuanya terbunuh tetapi anak-anaknya merupakan korban kerusuhan, mereka itu ditampung di masjid ini untuk diberikan pembinaan moral. Sampai dengan hari ini dia berjalan dengan disebut dengan Pondok Tahfidzul Quran. Masya Allah. Oh, jadi layanan pendidikannya nih masjid ini ada pondok pesantrennya ya? Iya, pondok pesantren. Ada pondok pesantrennya. Nah, pondok pesantren itu di sini di masjid sudah, atau ada gedung pondok pesantrennya lagi? Dia berdekatan bersebelahan dengan masjid. Pondoknya bersebelahan dengan masjid. Oh, iya. Itu murid-muridnya itu dari Kota Tidore saja atau? Muridnya itu adalah berasal dari semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kalau guru? Gurunya sebagian besar adalah dari Jawa. Dari Jawa? Dari Jawa. Oh, memang yayasan rekrut sendiri Jawa untuk mengajar di sini? Ya, waktu itu kebetulan anak-anak ini sudah ditampung di sini, dan pikir para ulama bahwa untuk mencari guru di Provinsi Maluku Utara, khususnya hafiz Al-Quran itu adalah masih sulit. Maka mereka datangkan guru dari Pondok Payaman Magelang, Jawa Tengah. Oh, begitu. Terus kalau misalnya untuk pemberdayaan ekonomi umat nih Pak, tadi saya dengar di sini ada untuk dimanfaatkan untuk kasih sekolah anak-anak, dan tadi bangun ekonomi umat yang di sini bantu masyarakat sekitar. Itu berupa apa itu DP usaha? Ya, kami waktu itu berawal dari satu kegiatan yang disebut dengan asuransi kesejahteraan sosial. Satu proyek dari pemerintah pusat yang diluncurkan kepada Maluku Utara dan dipercayakan kepada yayasan kami sebagai pengelola asuransi ini. Dan uang yang dikirim dari pemerintah pusat itu dibagi dua. Ya, bagi dua. Yang separuhnya adalah untuk anggota daripada yayasan, dan separuhnya adalah untuk
menghidupkan, artinya membuka usaha lah. Usaha membuka untuk usaha. bantu masyarakat Untuk sekitar bantu yang masyarakat. membutuhkan. Iya, iya. Apakah itu bentuk infak sedekah? Iya, ada sebagian juga dalam bentuk infak sedekah dan sebagiannya adalah hasil usaha daripada yayasan itu sendiri. Iya. Nanti lebih banyak lagi kita bahas ya terkait pemberdayaan umat di Masjid Tumalau ini ya Pak ya. Nanti sebentar temani saya. Tong bajalan-bajalan kayak atau lihat-lihat. Terima kasih. Baik. Tadi kan Tong bahas terkait pemberdayaan ekonomi umat Pak, terkait infak sedekah yang dikelola oleh yayasan. Nah itu bisa Pak jelaskan lagi lebih detail bagaimana dong kelola DP doi-doi itu untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jadi semuanya ini pada dasarnya adalah dari unsur kepercayaan. Kalau di sini banyak masyarakat itu banyak mengorbankan sebagian hartanya untuk kegiatan masalah ekonomi umat, itu karena justru pertimbangannya adalah tadi yang disebut dengan kepercayaan tadi. Ya, biar masyarakat begitu berkorban, tetapi mereka tidak memandang bahwa itu adalah satu kerugian bagi mereka. Jadi dana yang dikumpulkan itu memang pure dari masyarakat. Ya, sebagian besarnya adalah dari masyarakat. Patungan masyarakat. Selain dari masyarakat ada lagi dana-dana yang masuk dari luar. Ya, ada usaha dari usaha yayasan, termasuk salah satunya adalah bantuan Kanwil Agama Provinsi Maluku Utara. Oh, ada bantuan dari Kanwil Kemenak Maluku Utara juga yang masuk ke yayasan. Itu dalam bentuk mereka sumbangkan 200 juta dan beli 5 unit tenda, sebuah mesin fotokopi dan 1000 buah kursi. Itu yang dari Kanwil Agama Provinsi. Jadi itu jadi usaha di Kelurahan Tomalo itu jadinya. Iya. Tenda tuh tenda orang kaweng nih. Ya, tenda orang kaweng. Tenda orang kaweng sama apa tadi Pak? Sama kursi. Kursi satu paket. Ya, satu paket ya. Jadi itu dipakai orang luar sekitaran Tidore sini ya? Ya, pokoknya di luar Tomalo maupun di dalam Kelurahan Tomalo sendiri yang bisa menyewakan. Dan nanti uang sewanya itu diberdayakan lagi? Ya, diberdayakan lagi. Yang nanti akan sasarannya pada kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk kemaslahatan umat yang ada di Kelurahan Tomalo, Kecamatan Tidore Selatan ini. Tidore Selatan. Terkait dengan Mas Tong masih bahas terkait infak sedekah nih, karena memang ini menarik untuk sebuah masjid masjid bisa memberdayakan ekonomi umat, membantu masyarakat yang ada di sekitar untuk ekonominya maju tuh kan sangat luar biasa ya Pak ya. Mungkin ini masjid pernah jadi masjid percontohan juga nasional ya. Masjid percontohan tingkat nasional. Itu siapa yang datang ke sini untuk? Itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini adalah Bimas Islam. Oh, Bimas Islam. Mereka datang verifikasi masjid ini setelah penetapan masjid ini menjadi Masjid Agung Kota Tidore Kepulauan. Oh, Masjid Agung. Ya, jadi hasil dari verifikasi itu kemudian dibahas di Jakarta untuk menetapkan bahwa provinsi-provinsi mana yang bisa mendapat finalis Masjid Agung percontohan. Salah satunya adalah Provinsi Maluku Utara, adalah masjidnya Nurul Bahar. Yang gini. Ya, jadi Maluku Utara itu hanya satunya finalis Masjid Agung percontohan, satu-satunya masjid percontohan. Iya. Itu karena tadi itu ya. Jadi tadi saya sempat baca cerita yang pas sebelum ini fungsi masjid tadi ada 4 tuh. Iya, betul. Ya, jadi itu semua ada di Nurul Bahar. Nurul Bahar ya, semuanya sudah melekat pada Masjid Nurul Bahar. Di bawah yayasan Di bawah yayasan kesejahteraan Nurul. Tapi yang kelola itu orang Tomalo sudah. Ya, orang Tomalo sudah. Yang kelola. Ada masjid khusus, ada usaha ekonomi khusus gitu. Nanti dari yayasan itu hanya menerima laporan daripada semua unit-unit usaha ini. Berarti luar biasa masyarakat Tomalo kepercayaannya. Ya, memang orang Tomalo itu punya jiwanya adalah jiwa sosialnya tinggi. Dalam arti bahwa bersedekah itu kan mereka tidak pikir bahwa nanti akan uang yang keluar ini nanti akan mengurangi mereka punya harta. Ini tidak. Mereka pikir bahwa itu adalah demi untuk kepentingan mereka juga di kemudian hari. Betul. Jadi ada yang setiap bulan itu ke tahfiz Quran itu sampai ada yang per orangnya 1 juta, setiap bulan ada 500.000. Tahfiz Quran itu dapat yang sumbangnya ke tahfiz Quran. Khusus untuk anak-anak yang tahfiz. Khusus anak-anak yang tahfiz. Jadi ini yang tadi berarti Tom balik lagi di
pondok pesantrennya Ya, tadi ya, itu. ya, ya. Jadi manfaat dari ekonomi umat yang tadi, usaha-usaha yang tadi dimanfaatkan untuk Ya, pondok pesantren ya, tadi pondok itu. pesantren. Jadi selain usaha juga kan ada sumbangan daripada masyarakat Tomalau sendiri. Jadi kalau untuk pondok pesantren itu yang dibangun itu tanahnya itu diwakafkan atau? Itu tanahnya itu adalah wakaf dari, termasuk warisnya adalah saya. Oh, Bapak sendiri Ya, warisnya. Jadi diwakafkan ya. ya, Jadi tanah itu juga diwakafkan. tanah Ya, wakaf ya. tanah wakaf. Kemarin sempat urus sertifikat Ya, wakafnya ya, juga. sudah lengkap. ya. Luar biasa berarti. Jadi mereka ini setiap tahun itu mereka menghatamkan 30 juz. Jadi 30 ada yang juz. selesai 30 juz, simakannya tersendiri. Kalau di pondok pesantren sini jenjang pendidikannya apa saja? Di sini khususnya hafal Al-Quran saja. Oh, hafal Al-Quran saja. Nah, nanti mereka bermitra dengan sekolah lain yang untuk mengambil ijazahnya bisa saja. Yang ujian setingkat SMA bisa ke Alia, setingkat SMP bisa ke MTS. Oh, begitu. Ya. Tapi pondok pesantrennya di sini, jadi bermitra dengan SMA, SMA setempat. Jadi murid-murid ini dorang yang sekolah di SMA terus pondok kembali pesantren. ke sini ya. Gitu. Jadi anak-anak yang di sekolah-sekolah itu kembali ke pondok pesantren untuk belajar Al-Quran. Gitu. Tapi yang tujuan utama adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu orang di anak-anak sekitar Tomalau atau di luar Tomalau aja? Kita punya pondok ini, punya santrinya berasal dari semua kabupaten kota di Maluku Utara. Termasuk Haltim, Halteng, Kira-kira Halbar, sekarang DP murid berapa banyak, Pak? Kalau murid yang ada ini yang putrinya kurang lebih 60 orang. Murid 60 orang yang putri. Nanti putra ini kurang lebih 30 orang. 30 orang yang sekarang lagi aktif belajar menghafal ini ya. Baik Sobat Mimbar Rasai, demikianlah liputan kita di Masjid Tomalau dan khususnya untuk Yayasan Nurul Bahar. Terima kasih banyak untuk Bapak Haji Yunus waktu dan sudah menjelaskan luar biasa pemanfaatan masjid dan yayasan ini. Semoga yayasan terus berkembang dan membantu umat sekitar dan lebih mungkin bisa sampai keluar membantu umat-umat yang lain juga ya. Dan juga mungkin menjadi inspirasi untuk seluruh Indonesia pemanfaatan masjid untuk pemberdayaan umat dan khususnya di Maluku Utara. Sobat Mimbar Rasai, sekarang saya bersama dengan Bapak Haji Jafar Abdul Rahim selaku wakil ketua pengurus Masjid Agung Nurul Bahar Kelurahan Tomalau, Kota Tidore Kepulauan. Saya mau tanya-tanya terkait dengan program masjid. Jadi dengar-dengar Masjid Nurul Bahar Tomalau ini kan katanya mau bikin Islamic Center. Nah, Bapak bisa sedikit Bapak jelaskan terkait dengan program-program Masjid Nurul Bahar ini ke depannya bagaimana? Iya. Alhamdulillah ya kita sebagai DKI Masjid Agung Nurul Bahar ya telah menggagas satu buah bangunan besar yang ada di sini, ada namanya Islamic Center. Islamic Center yang digagas oleh DKI Masjid Tomalau bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum. Jadi alhamdulillah sementara kita sudah mendapatkan bantuan 100 juta tahun 2025 dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terus kita membeli satu sebidang tanah yang berada di depan masjid ini, yang berada di atas itu, yang sekarang kita sudah memakai biaya daripada bantuan dan sedekah daripada masyarakat. Untuk kita membuat tembok tepi yang ada sekarang. Oh, yang sekarang yang sudah dibangun itu ya. Iya. Dan kami bersama dengan pemerintah Kota Kepulauan bersama dengan yayasan kita Nurul Bahar untuk kita berusaha untuk kita membangun satu gedung untuk kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan adalah kegiatan pertemuan keagamaan maupun acara-acara orang kawin atau pertemuan lain bukan cuma hanya di Tomalau tetapi untuk pemerintah Kota Kepulauan maupun di kampung-kampung yang lain sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sini. Benar, terpilih-pilih jalan. Terpilih jalan karena kami lihat bahwa untuk jalan di Kota Kepulauan ini satu jalur khususnya di Tomalau di sini. Oleh karena itu kami melakukan pertemuan dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat maupun kepala kelurahan Tomalau untuk kita membangun satu gedung ini. Dan insya Allah tidak ada halangan kita bersama dengan pemerintah Kota Kepulauan dalam hal ini adalah Pak Wali. Kita sudah
rencana kegiatan ini sudah rencananya kemarin di tahun 2005 itu kita sudah meletakkan batu pertama. Sudah peletakan batu pertama. Iya, tetapi karena ada hal-hal lain yang Iya. belum bisa, akhirnya kami masih Efisiensi. iya, efisiensi anggaran yang kemarin itu oleh Bapak Presiden Prabowo sehingga kita jadi masih tertunda. masih tertunda gitu. Jadi berarti nanti 2026 ini Iya. target gedungnya dibangun lah ya. Iya, kita Udah rencana jadi untuk lah ya. peletakan batu pertama. Heeh. Jadi kami dari DKI maupun dari yayasan, kalau memang itu belum, kita rencana 2005 itu kita melakukan peletakan batu pertama gitu. Tapi Iya. sudah peletakan batu pertama? Belum. Belum. Iya, belum. Oh, masih tertunda. Masih tertunda tuh ini. Jadi sekarang 2026 ini berharap nanti peletakan batu pertama saja dulu Iya, ya. rencananya Biar begitu, nanti ya. dana mengalir atau Iya, bagaimana biar iya. bisa dibangun. Iya, iya. Kalau misalnya punya harapan ke depan, apa yang mau disampaikan ke pemerintah atau Iya, kalau kami DKI dari Masjid Agung Nur Bahar mengharapkan kepada pemerintah maupun Kanwil Provinsi Maluku Utara, ya kami harapkan agar karena apa yang disampaikan bahwa dalam sampaikan melalui SK, salah satu poin adalah Masjid Agung itu dibayar oleh APBD Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu bukan harapan kami, barangkali kami di dalam masjid ada imam dan syara. Kemudian kita juga membutuhkan operasional masjid juga. Jadi selama ini kita hanya mengharapkan sumbangan dan sedekah daripada masyarakat. Jadi alhamdulillah untung kita punya masyarakat Kelurahan Tomalo ini orang yang punya jiwa sosialnya sangat tinggi. Sehingga kami dari masjid maupun dari masyarakat dan yayasan bisa memberikan satu buah ekskavator. Saya. Jadi usaha. Usaha yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi bahwa untuk ekonomi produktif, kegiatan pengembangan itu ya. Jadi kita harapkan supaya pemerintah Kota Kepulauan juga ada kegiatan masyarakat maupun pemerintah yang berkaitan dengan keagamaan bahkan pusatkan di Islamic Center itu. Islam Center maupun di Masjid Agung Nur Bahar. Iya. Sebelum ada Islamic Center kan ada gedungnya. Ada. Gedung apa? Jadi sementara semua kegiatan dipusatkan di Masjid Agung sini sama dengan yang dijelaskan oleh Ketua Yayasan tadi. Jadi sebenarnya orang Tomalo nih dong kaya-kaya ya. Iya, alhamdulillah. Kaya hati. Iya. Jadi kemudian kita punya masjid ini artinya dibangun pada tahun 79 dan selesai 82. Dan sekarang kita lihat punya gedung ini kan sudah retak di lantai 2 di atas. Kemudian di atas memang kalau ibu di luar itu bisa lihat di atas. Kalau kita tidak perbaiki pasti kalau tiba-tiba dia jatuh kan pasti kenal jemaah. Oleh karena itu harapan kami juga dari pemerintah Kota Kepulauan maupun kami Provinsi Maluku Utara bisa membantu kami untuk menyelesaikan memperbaiki ini. Apalagi dampak dari program-program masjid tadi sangat-sangat terasa di masyarakat. Kami ingin sekali untuk membuat kajian-kajian yang kita datangkan orang dari luar, tetapi karena kendala dengan keterbatasan anggaran itu. Kalau memang ada anggaran berarti kita bisa menyusun RKA-nya itu bisa kita menyusun yang baik begitu. Betul. Iya. Dan Masjid Agung nanti bisa lebih berkembang lagi dan bisa membantu umat lebih banyak lagi. Amin. Mungkin begitu ya Sobat Mimbar Rasai, kita bincang-bincang santainya dengan Bapak Wakil Ketua ini. Pak Haji terima kasih sudah luangkan waktu, terima kasih sudah menjelaskan. Semoga Masjid Agung semakin dipedulikan oleh pemerintah. Insyaallah. Sesuai dengan harapan. Insyaallah. Dan bisa banyak lagi menginspirasi masjid-masjid yang lain. Amin. Ya, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.